Halo semuanya, hari ini kita akan belajar dan mengenal ekosistem yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam suatu ekosistem yang melibatkan makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa terdapat berbagai macam makhluk hidup dalam suatu wilayah, serta apa keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam suatu lingkungan? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab dalam materi kita kali ini, yaitu mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, yang keduanya akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Komponen biotik sendiri merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Jika kita perhatikan pada ilustrasi ini, terdapat dua komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotiknya berupa burung, rusa, tanaman, bunga teratai, dan katak. Sedangkan komponen abiotiknya berupa angin, cahaya matahari, dan juga air. Jika kita membahas mengenai komponen biotik dalam suatu ekosistem, tentu akan sering mendengar beberapa istilah berikut, yaitu individu, populasi, dan juga komunitas. Individu merupakan satuan terkecil dalam ekosistem, yaitu organisme tunggal yang mendiami suatu lingkungan. Misalnya, di sini adalah seekor rusa. Populasi merupakan sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu area tertentu dan berinteraksi satu sama lain. Contoh di sini adalah populasi singa atau populasi monyet. Nah, sedangkan komunitas dalam suatu ekosistem berarti kumpulan dari berbagai populasi yang berbeda yang hidup dan berinteraksi dalam suatu area tertentu. Contohnya pada ilustrasi ini terdapat komunitas yang terdiri dari populasi monyet dan juga populasi singa. Berdasarkan peranannya dalam suatu ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen dalam ekosistem adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan mereka sendiri melalui proses fotosintesis, seperti tumbuhan. Lalu ada konsumen yang merupakan organisme yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan bergantung pada produsen atau organisme lain untuk mendapatkan energi, seperti rusa, beruang, elang, ikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pengurai, yaitu organisme, seperti bakteri dan jamur, yang menguraikan bahan organik mati dan sisa-sisa organisme. Mereka berperan penting dalam mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem, mengembalikan unsur-unsur penting ke tanah dan lingkungan agar dapat digunakan kembali oleh produsen. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai konsumen dalam suatu ekosistem. Nah, konsumen dalam suatu ekosistem dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan apa yang dimakan oleh organisme tersebut. Tiga golongan itu diantaranya. Yang pertama ada karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging dengan ciri-ciri memiliki gigi taring yang besar yang berfungsi untuk merobek mangsanya, lalu memiliki gigi geraham untuk mengunyah daging mangsanya, serta memiliki cakar yang kuat yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Seperti buaya, serigala, harimau, dan juga singa. Selanjutnya yang kedua ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, baik berupa dedaunan, rumput, biji-bijian maupun buah-buahan. Hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora memiliki gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Seperti rusa, kelinci, kerbau, sapi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu hewan pemakan segala, baik itu tumbuhan maupun hewan lain, atau yang disebut sebagai omnivora.
seperti ayam yang makanannya berupa cacing juga biji-bijian. Jika kita berbicara tentang suatu ekosistem, tentunya akan selalu ada interaksi yang terjalin di antara setiap komponennya. Termasuk interaksi antar produsen, konsumen, dan juga pengurai. Pernahkah kalian bermain-main di sawah atau di kebun? Apa saja yang kalian lihat? Apakah kalian pernah melihat ada belalang memakan padi? Atau katak yang memakan serangga? Atau bahkan burung-burung kecil yang memakan padi di sawah yang hampir menguning? Peristiwa makan dan dimakan di antara komponen dalam suatu ekosistem merupakan peristiwa alami yang dikenal sebagai rantai makanan. Kita akan membahas salah satu rantai makanan yang sederhana, yang diawali dengan rumput yang berperan sebagai produsen. Karena rumput bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, rumput dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen satu atau konsumen primer. Belalang akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen dua atau konsumen sekunder. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga atau konsumen tersier. Kemudian ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen puncak. Karena tidak akan dimakan lagi oleh hewan lain. Melainkan elang akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer setelah elang itu mati. Setelah tadi kita membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Sekarang kita akan mengenal berbagai jenis ekosistem yang bisa kita jumpai. Ekosistem yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dari namanya saja, kita bisa tahu bahwa keberadaan ekosistem alami itu tanpa ada campur tangan manusia, seperti ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan sebagainya. Sebaliknya, ekosistem buatan tentu saja merupakan hasil campur tangan manusia karena dibuat oleh manusia itu sendiri, seperti kolam atau sawah. Selanjutnya, ekosistem alami juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ekosistem darat terdiri dari, yang pertama ada ekosistem gurun dengan ciri-ciri curah hujan rendah, vegetasi yang sedikit, dan juga suhu ekstrim. Hewan dan juga tumbuhan yang identik dengan ekosistem ini adalah unta dan kaktus yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Kemudian, yang kedua ada hutan hujan tropis yang memiliki ciri-ciri keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan banyak spesies tumbuhan dan juga hewan yang unik. Selanjutnya ada ekosistem savana dan juga ekosistem padang rumput. Kedua ekosistem ini merupakan ekosistem yang hampir mirip karena sama-sama didominasi oleh rumput. Namun, yang membedakannya adalah di ekosistem savana masih terdapat pohon meskipun dengan jarak yang jarang atau jauh dan juga hewannya beragam. Sedangkan, ekosistem padang rumput didominasi oleh rumput yang pendek dan hampir tidak ditemukan pohon dengan hewan yang beragam namun tidak sebanyak di ekosistem savana. Yang kelima, ada ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan yang memiliki ciri daun seperti jarum, contohnya cemara atau pinus. Dan yang terakhir ada ekosistem tundra yang ditemukan di daerah dingin, terutama di wilayah Arktik dan Antartika. Ekosistem air juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada ekosistem air tawar seperti danau, kolam, atau sungai. Lalu ada ekosistem air payau, yaitu ekosistem yang terbentuk di daerah pertemuan antara air tawar dan air laut, seperti hutan mangrove atau rawa. Dan yang terakhir, ada ekosistem air asin yaitu ekosistem yang terdapat di lingkungan laut atau samudra, seperti laut dalam dan terumbu karang. Apakah keseimbangan ekosistem harus kita jaga? Tentu jawabannya adalah ya, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Karena dengan menjaga keseimbangan ekosistem, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama.
Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan melakukan reboisasi atau menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta mendaur ulang sampah yang sulit diurai agar bisa digunakan kembali dan tentunya bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Selesai sudah pembelajaran kita untuk mengenal apa itu ekosistem dan juga bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.